Ini, kemudian ujungnya Bunda tekuk sedikit. Setelah ditekuk sedikit, kemudian ujung ini ditempel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Pada kesempatan kali ini, Bidan Irawati akan memberikan tema tentang bagaimana perawatan tali pusat yang baik dan benar agar tali pusat segera puput atau segera terlepas. Nah, nanti akan Bidan Irawati praktekkan, tapi sebelumnya buat bunda-bunda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari Bidan Irawati selanjutnya. Nah, langsung saja bunda, di sini akan terlebih dahulu Bidan Irawati jelaskan tentang perawatan tali pusar yang baik dan benar. Jadi sebenarnya tali pusar adalah hal penting yang wajib ibu ketahui tentang menjaga kebersihannya. Ketika tali pusar bayi tidak ibu jaga kebersihannya, akan dapat mengakibatkan bayi bunda mudah sekali sakit, karena di area tali pusat ini dapat menyimpan berbagai macam bakteri atau kuman yang dapat masuk melalui tali pusar bayi yang belum kering. Untuk itu wajib sekali bunda semuanya mengetahui bagaimana cara membersihkannya yang baik dan benar, cara merawatnya yang baik dan benar. Nah, di sini yang harus bunda siapkan ketika ingin melakukan perawatan tali pusar bayi adalah bunda harus punya yang namanya ini kasa steril. Kasa steril ini dapat bunda gunakan untuk membungkus tali pusar bayi yang masih basah yang belum terlepas. Kasa ini bisa bunda beli di apotik-apotik terdekat. Nantinya dapat bunda gunakan selama tali pusarnya belum terlepas. Caranya bagaimana? Yuk langsung saja kita praktekkan ya. Di sini sudah ada boneka bayi. Nah, bonekanya sudah dilengkapi dengan kasa, dengan tali pusar yang masih belum kering. Ini adalah contoh bayi untuk nanti kita praktekkan cara merawat tali pusar bayi yang baik dan benar. Juga bunda harus siapkan yang namanya kasa steril. Ini kasa buat mengganti kasa yang sudah dipakai, yang sudah kotor, nanti kita ganti dengan kasa yang baru. Bagaimana caranya? Nah, simak terus ya. Cara yang pertama, sebaiknya bunda memandikan bayi paling tidak sehari 2 kali. Ketika mau memandikan bayi, sebaiknya bunda terlebih dahulu membuka kasanya yang sudah melekat pada tali pusar, kasanya yang sudah kotor. Nah, cara membukanya bunda tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena cara ini tidak akan menyakiti bayi. Akan tapi jika bunda merasakan takut, ini bahkan bisa menyakiti bayi karena kasanya tidak terlepas dan bisa mengotori area tali pusat dan dapat mengakibatkan infeksi, serta bayi bunda dapat sakit karena infeksi tersebut dapat masuk ke tubuh bayi. Nah, seperti ini bunda caranya. Biasanya di ujung pangkal tali pusat ini ada ikatan, untuk itu bunda harus melepas ikatannya. Lepas pelan saja ikatannya. Ketika ada salah satu bagian dari kasa yang melekat pada tali pusar bayi dan bunda susah untuk melepasnya, bunda bisa menambahkan dengan sedikit air supaya tidak terlalu melekat. Nah, ini misalkan kasa sudah dicelupkan ke dalam air, kemudian ditempelkan di kasa yang melekat. Setelah basah, bunda bisa membukanya secara pelan. Nah, ini adalah kondisi tali pusat yang masih basah, yang masih butuh perawatan. Untuk itu, ketika sudah dibuka seperti ini, bunda wajib sekali membersihkan
daerah tali pusat ini dan juga daerah penjepitnya. Daerah tali pusar dan juga penjepit serta di sekeliling tali pusar harus benar-benar bersih. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ketika Bunda memandikan bayi, Bunda wajib sekali memberikan sabun di area tali pusar. Bunda ambil sabun bayi, kemudian taruh di tangan Bunda, kemudian usapkan sabun tersebut di daerah tali pusar bayi. Nah, seperti ini dengan cara mengusapnya pelan-pelan. Kemudian di area sekeliling pusar bayi juga harus Bunda bersihkan. Setelah itu area penjepit juga Bunda sabun. Nah, setelah semuanya tersabun dan setelah Bunda memandikan bayi selesai, menyabun seluruh badan bayi, kemudian Bunda basuh bayi, hilangkan semua sabun yang terdapat di tubuh bayi, terutama di bagian tali pusarnya. Harus benar-benar sabunnya bersih, dibasuh saja dengan air yang bersih. Kemudian setelah selesai mandi, Bunda harus mengeringkan daerah tali pusar ini, jangan sampai masih basah. Bunda langsung membungkusnya menggunakan kasa. Bunda bersihkan daerah tali pusatnya setelah selesai mandi menggunakan handuk. Handuknya juga handuk yang kering, tidak lembab, sampai benar-benar kering. Nah, ini misalkan handuk dikeringkan saja sampai benar-benar kering. Ketika dirasa sudah kering, kemudian Bunda bisa membungkusnya dengan kasa yang baru. Cara membungkusnya, Bunda jangan memberikan obat apapun atau salep apapun ke tali pusar bayi. Cukup langsung dibungkus dengan kasa saja. Jangan memberikan misalkan seperti betadin, abotil, atau alkohol, atau revanol. Tidak usah memberikan salep-salep apapun. Di sini Bunda hanya cukup membungkusnya dengan kasa yang baru. Bunda contohkan ya. Sebentar, tak buka dulu. Di sini posisi tangan Bunda harus sudah cuci tangan yang bersih pakai sabun supaya tidak ada kuman dari tangan Bunda yang menempel pada kasanya ya. Setelah tadi tali pusarnya dibersihkan, dikeringkan dengan menggunakan handuk yang bersih yang kering. Setelah sudah benar-benar kering, langsung Bunda siapkan kasa, dibuka seperti ini. Kemudian bagian sisi yang ujung ditempelkan sisi ujung yang di depannya. Nah, seperti ini. Kasanya akan membentuk segitiga. Setelah membentuk segitiga, Bunda bisa menaruh kasa ini di bawah tali pusar bayi. Nah, seperti ini. Kemudian ujungnya Bunda tekuk sedikit. Setelah ditekuk sedikit, kemudian ujung ini ditempelkan dengan ujung kasa yang menempel di tali pusarnya. Nah, seperti ini. Harus sejajar menutupi pangkal tali pusar. Kemudian ujung tali kasanya ini, ujung kasanya sama ini Bunda simpulkan. Nah, simpulkan seperti ini. Dan sisa bawahnya Bunda bisa menalinya. Ditali. Jika masih ada sisa ujung kasanya, bisa ditali lagi ke atas. Teknik menalinya Bunda harus perhatikan. Bidan Irawati ulangi ya. Jadi teknik menalinya itu tidak, nah, jadi menalinya itu tidak ditarik begini, itu tidak. Jadi diperhatikan, ini cara menalinya itu jangan ditarik ya, nanti bisa
kecopot dengan paksa kalau ditarik nanti. Jadi setelah ini dilipat, terus ditaruh di atas, kemudian disimpulkan ke bawah, ditali, itu menariknya itu diarah ke dalam. Ini, nah ke dalam seperti ini nariknya. Jangan ditarik ke bawah atau di seret gitu. Jadi harus ke dalam seperti ini. Kemudian yang atas setelah disimpulkan juga ditarik ke dalam seperti ini. Nah, jadi gini, ke dalam. Nah, gitu. Terlihat nggak? Bentar, ini tak praktekkan agak ke atas ya. Nah, ini tadi setelah disimpul seperti ini, itu menariknya jangan langsung ditarik gini, tapi posisinya seperti ini, ditarik ke atas. Nah, disimpul gini. Nariknya memutar gini, set ke dalam. Nah, seperti itu ya. Tujuannya tali pusar yang ditutup dengan kasa ini supaya tidak ada debu atau kuman yang melekat pada tali pusarnya yang dapat membuat infeksi pada daerah tali pusarnya. Supaya juga tidak terjadi gesekan dengan baju bayi atau benda-benda di sekitar bayi, supaya tidak tertarik tangan bayi juga. Jadi aman jika tali pusar bayi dibungkus dengan kasa ini. Nah, jadi cukup dibungkus saja, tidak diberi salep atau obat apapun pada area tali pusar. Sering-sering mengganti kasa yang sudah basah atau lembab, yang sudah terkena cairan kencing bayi, atau setiap kali mandi harus dibersihkan, diganti kasanya. Nah, demikian Bunda cara mengganti kasa tali pusar bayi dan cara membersihkan tali pusarnya, supaya dengan selalu sering dibersihkan nantinya tali pusar bayi akan cepat kering dan akan cepat terlepas atau puput. Nah, selesai Bunda, tinggal dipakaikan baju bayi. Jika mau diberikan gurita boleh, tapi jangan terlalu ketat dalam mengikatnya, cukup longgar-longgar saja. Atau kalau mau dibedong, itu bedongnya jangan terlalu ketat, bedongnya yang longgar supaya tidak mengganggu aliran darah yang ada di dada bayi, di tubuh bayi, supaya aliran darahnya tetap lancar. Jadi kalaupun mau membedong, itu harus bedongnya yang longgar. Nah, selesai Bunda, sudah cukup paham kan? Nah Bunda, itu tadi cara perawatan tali pusar bayi yang baik dan benar supaya tali pusarnya selalu terjaga kebersihannya dan segera cepat kering, cepat terlepas. Nah, untuk itu Bunda harus mempraktikkannya di rumah yang masih mempunyai bayi, yang bayinya belum puputan, belum terlepas tali pusarnya. Praktekkan cara yang Bunda ajari tadi. Semoga cara ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda semuanya. Cukup sekian dulu yang dapat Bidan Irawati sampaikan. Kurang lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.